Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. وسلم تسليما كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى يحيى قيوم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يحيى قيوم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يحيى قيوم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah yang dikasihi Allah, yang sedang duduk di rumah Allah yang kita cintai, Masjid As-Salihin Bandar Sri Begawan. Katanya di akhirat nanti masjid dan rumah ibadat surau nanti di akhirat menjelma seperti bahtera, kata ulama ya, seperti bahtera. Padang mahsyar itu macam laut tergenang air tangisan, air azab, gelap juga. Kemudian masjid dan rumah-rumah Allah nanti di sana menjelma seperti bahtera. Orang pencinta masjid salihin contohnya, dia akan jadi ahli dalam bahtera salihin. Begitulah dikatakan ulama. Satu, yang kedua, hadis yang semua kita tahu bahwa di hari kemudian nanti ada 7 golongan yang selamat, diselamatkan Allah di tempat istimewa, termasuklah pencinta masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Subhanallah, mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah untuk mencintai rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Tajuk sorotan sebenarnya kita ada 3 nota terbengkalai sebenarnya. Barakallahu fiik. Ada 3 nota terbengkalai. Pertama, nota tentang akhlak bergaul dengan sahabat. Yang kedua tentang cerita kekasih Allah yang bertahajud di malam hari. Kemudian cerita nota hari Khamis ya, tentang mencegah wabak dengan tadabbur Al-Quran. Baru sampai poin 3 tuh. Sekarang ini kita dihidangi dengan tajuk baru untuk hari ini saja. Air mata tahajud tajuknya. Ini tentang salat. Tentang salat. Kebetulan khutbah Jumat kemarin tentang salat. Salat itu menurut ulama bukan salat fardu saja. Ayat salat mula-mula disorot dalam Al-Quran di halaman Alif Lam Mim. Kita boleh baca ya, mungkin rata-rata jemaah hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Wa yuqimuna as-salah. Ini kalau dibahaskan, kalau dibincangkan 2 jam dah habis tuh. Wa yuqimuna as-salah menurut ulama sembahyang fardu, sembahyang berjamaah, sembahyang sunat, sembahyang tahajud, sembahyang duha dan lain-lain. Bukalah tafsir, belajarlah. Wa yuqimuna as-salah itu bukan sembahyang fardu saja. Sembahyang fardu betul, sembahyang fardu berjemaah di rumah Allah. Tengok salat cara Rasulullah, salat cara sahabat.
Mengenai hukumnya wajib kata wajib itu lain cerita. Itu bukan kita bincangkan di sini, mungkin masalah lain. Yang penting salat itu mesti di rumah Allah, mesti berjamaah. Tidak dapat 5 kali sehari, 4 kali, 3 kali, 2 kali, sekali datang subuh tak dapat. Itu yang pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Lepas sembahyang subuh bangkit, ditanyanya, fulan ada tak? Tak ada, kata sahabat. Fulan ada tak? Tak ada. Kenapa sampai ditanya? Pentingnya salat subuh berjamaah. Sampai ditanya, disebut nama orang satu persatu. Kata Rasul, bila cakap sahabat tak ada, kata baginda Rasulullah SAW, katanya, andangnya, katanya memangnya sembahyang subuh ini susah bagi orang munafik. Sangat berat bagi orang munafik. Kemarin tajuk khutbah tentang sembahyang teras kekuatan umat. Sembahyang teras kekuatan umat. Teras kekuatan itu apa? Sembahyang berkualiti. Kalau sembahyangnya tak berkualiti, tak menjadi tiang yang kuat lah, tak menjadi teras yang kuat. Baik, ini cerita jemaah kekasih Allah ya. Tengok ada nas originalnya di sana, ada semakan yang sudah diubah. Boleh kita lihat ya. Mau baca yang originalnya, baca. Kita baca yang sudah diusai saja, yang sudah diedit. Waalaikumsalam katanya. Terima kasih banyak tazkirahnya, inginkan beritahu tadi malam Jumat ya, tadi malam tuh, malam kemarin 25 bulan 2 22 saya tahajud bawa surah Yasin, tiada tahan air mata sentiasa keluar. Masya Allah, inginkan mendalami ilmu akhirat ini. Semoga Allah lagi meluangkan masa Dr. Ustadz biiznillah itu ditambah ya. Artinya apa? Ada tazkirah, kemudian lepas tazkirah ada perbincangan. Jadi amba cadangkan kalau malam Jumat contohnya, dan malam lain juga, kalau kita biasa baca Yasin, bacalah Yasin dalam tahajud, dalam salat. Bukan baca Yasin lepas maghrib saja, bukan lepas Yasin membaca Yasin sebelum salat Jumat, membaca Yasin dalam salat. Subhanallah, subhanallah. Dulu amba ada kawan baik, dia masa itu jadi menteri lah dia ya. Masa itu dia jadi menteri. Jadi amba datang ke tempatnya, bincang-bincang, bercakap, sudahkah pernah khatam Quran 30 juz dalam tahajud? Macam terkejut dia mendengar. Katanya, dalam tahajud? Iya. Kalau belum, cobalah buat. Orang dulu khatam Quran 3 hari sekali, 4 hari sekali, 5 hari, 7 hari. Orang dulu Qurannya dibagi 7, 1/7 1 hari. Khatam dalam tahajud. Bacalah sejarah ulama saleh. Bukan baca Quran di luar salat saja macam kita baca biasa, itu biasa. Jadi itu yang amba cadangkan arah jemaah ini. Lalu jemaah ini coba mengamalkannya. Rata-rata salatnya diterima Allah, dia menangis dalam salat. Nangis dia baca. Ini amalan Rasulullah, ini amalan sahabat, ini amalan orang saleh, amalan aulia Allah. Bila salat tahajud membaca ayat, nangis. Karena dihayatinya ayat yang dibacanya itu. Di akhirat nanti katanya dalam hadis, semua orang akan menangis. Padang mahsyar itu bising, hiruk pikuk menangis di sana. Yang tak menangis 3 kategori manusia saja. Semua orang sana menangis nanti. Yang tak menangis 3 kategori saja. Dalam hadis ya,
Menangis karena lama tengok skrin, tak tengok Quran, menangis nanti di sana. Kenapalah saya 2-3 jam satu hari tengok skrin, 10 menit tak ada tengok Quran, nangis nanti di sana tuh. Kenapa istri saya tidak saya bimbing, anak saya biarkan, nangis nanti di sana. Setiap manusia menangis dari kemudian kecuali 3 golongan saja. Pertama, orang yang sembahyang, dia bermunajat, dia waktu tahajud nangis dia. Tidak akan lagi nangis di sana nanti. Tangis itu menghanyutkan dosa. Dosa seumur hidup insyaallah. Yang tak menangis membawa dosa mati. Dosa jadi masalah, dosa jadi beban. Yang kedua yang tak menangis, orang yang bila bertembung dengan yang haram dia tutup mata. Jumpa dengan haram dia tak mau tengok. Jumpa dengan haram dia tak mau tengok. Sama ada melalui skrin, sama ada di luar. Tengok satu benda yang haram dia tak mau tengok. Kalau mencari yang haram, menangis nanti berhabis di sana. La ilaha illallah. Padang masa itu bising, sibuk, gelap, tergenang air. Air ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, ada yang sampai mulut, ada yang sampai hidung, ada yang tenggelam. Orang yang tenggelam dengan keduniaan di dunia ini tenggelam nanti di sana. Orang yang hanyut di dunia ini hanyut nanti di sana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau dia menangis, dia tangisannya akan menghanyutkan dosanya. Insya Allah. Kalau istiqamah, maka kita perlu minta istiqamah kepada Allah. Yang ketiga yang tak akan menangis, orang yang berperang. Orang lain tidur, dia berperang, menjaga front, menjaga kawasan-kawasan sempadan dengan musuh, menjaga benteng-benteng pertahanan yang rawan, yang gawat. Orang tidur dia tak tidur, nanti di sana dia tak akan menangis. Yang menyalahgunakan matanya, apa istilahnya? Kufur nikmat, mengkufuri nikmat mata, menangis nanti di sana. Tak mau menangis dosanya, menangis nanti di sana. Jadi air mata tahajud itu mahal ya, menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Ini cerita pertama. Cerita kedua ini cerita orang menangis tahajud. Siapa ini? Al-Munkadir. Muhammad bin Al-Munkadir, hidup 51 Hijrah, lahirnya, meninggalnya 130. Ini cerita dia sembahyang tahajud, dia terbaca ayat dalam surah Az-Zumar, ada ayatnya di sini, ayat 47. Dia sembahyang, keluarganya mendengar dia sembahyang, lantas bila dia terbaca ayat 47 ini, menangis, tak terbendung air matanya. Menangis sehingga ahli keluarganya risau. Ahli keluarganya risau, pergi memanggil guru, tuan guru, mentor kepada Muhammad bin Al-Munkadir nih, mursyidnya, mentornya. Pergilah orang itu ke rumah, tuan guru tolong tengok murid kita di sana menangis. Jangan-jangan dia sudah kerasukan, tak macam mana, kata ahli keluarga. Pergilah malam-malam ke rumah Syekh Abu Hazim Al-A'raj rahimahullah. Datanglah Abu Hazim ke rumah tempat Muhammad bin Al-Munkadir tahajud yang dia sedang menangis. Ini cerita orang menangis ini ya. Ditanyanya, kenapa kamu tadi kan, katanya. Kamu apa masalah kamu? Saya tadi sholat, saya baca ayat 47 surah tahajud, surah Az-Zumar. Saya sholat tahajud, saya baca ayat 47 surah Az-Zumar.
Boleh baca melalui kertas ni, yang buka Quran boleh buka 463, halaman 463. Saya tadi terbaca sepotong ayat Quran dalam surah Az-Zumar waktu tahajud, tak tertahan air mata saya karena baca ayat ni. Boleh dibaca ayatnya ya. Walau anna lil ladzina zalamu, halaman 463 surah Az-Zumar ayat 47 di bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bihi min su'il azabi yawmal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Ini diulang-ulangnya, itulah membuat air matanya tak terbendung, tak tertahan, karena dia faham ya. Walau anna lil ladzina zalamu, sekiranya orang yang zalim itu, zalim bukan zalim terhadap orang, zalim terhadap diri. Kalau dia tak sempat pegang Quran setiap hari, itu zalim terhadap dirinya. Kenapa benda lain boleh pegang? Kenapa skrin boleh lihat? Quran tak boleh lihat, itu zalim. Kenapa tempat lain boleh pergi? Kenapa masjid tak boleh pergi? Zalim terhadap dirinya. Zalim terhadap keretanya, kekayaannya, hartanya. Harta digunakan, diberi Allah untuk berbuat taat. Kenapa tidak digunakan untuk berbuat taat? Sekiranya orang yang zalim itu, katanya nanti di hari kiamat nih, dia mempunyai kekayaan sebanyak seisi bumi ini 2 kali ganda. Tak ada tuh. Kalau orang yang zalim itu mempunyai kekayaan sepenuh bumi ini 2 kali ganda, 2 kali kekayaan dunia, dia ingin menembus dahsyatnya azab hari kiamat itu. Dahsyat. Dalam ayat lain katanya, kalau boleh tebus dengan istri, dia mau tebus dengan istrinya, dengan anaknya. Ada ayat lain. Orang yang jahat, yang zalim, bila berada di hari kiamat nanti, kalau dia mempunyai kekayaan sebanyak 2 kali kekayaan di dunia ini, untuk menebus azab, dia siap untuk menebus. Ini ceritanya. Wa badalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nampak nanti di hari kiamat benda yang tak terlintas. Rupanya masa saya sia-sia, usia saya sia-sia, solat saya main-main je, tak dinilai Allah. Solat itu kalau dinilai, hidup berubah. Itu khutbah Jumat kemarin. Kalau hidup tak berubah, solat tak bermasalah tuh. Kalau hidup tak berubah, solatnya bermasalah. Karena solat itu mengubah kehidupan. Nah, kemarin ada dibaca ayat dalam surah Al-Ankabut. Tengok khutbah Jumat ini ada teksnya di sini, dipinjam tadi arah masjid. Tengok ayat dalam surah Al-Ankabut, solat itu seharusnya mengubah cara hidup. Kalau tak berubah, belajarlah solat. Solat yang dinilai nanti di sana, solat yang mengubah cara hidup. Tengok Al-Ankabut ya, halaman 401 ayat 45. Halaman 401 ayat 45. Boleh dibaca, utlu ma uhiya ilaika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.
wallahu ya'lamu ma tasna'un. Amanna bika fazidna imanan ba'da iman ya Rabb. Di sini ada dua perintah. Utlu ma uhi ilaika minal kitab, baca Quran. Membaca Quran wajib. Membaca Quran wajib. Kalau dia tak tahu baca Quran wajib, nanti berat. Membaca Quran ini wajib. Sama dengan mengimaninya. Mempelajarinya wajib. Sama dengan membacanya. Tak mesti semua. Mana yang terdaya lah. Utlu ma uhi ilaika minal kitab, bacalah Al-Quran. Al-Kitab itu kitabullah Al-Quran. Wa aqimis salah, baru salat. Salat tanpa Quran tidak ada makna. Kalau dia salat tak baca Quran, tidak mendapati perintah. Perintah di sini dua. Quran dulu baru salat. Karena Quran yang dibaca itu membantu salatnya nanti. Kalau dia salat saja tidak baca Quran, macam orang sakit dikasih dua obat. Dua-dua ini karena makan kata dokter. Jangan satu saja. Diambilnya satu tak diambil. Mana jadi? Baca Quran dulu, kemudian salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itulah yang ada tilawahnya yang mencegah daripada perbuatan keji. Kalau dia salat masih tengok yang haram, berarti salatnya bermasalah. Salatnya bermasalah. Innas salata, salat yang betul, tanha 'anil fahsya, sepatutnya mengubah cara hidup. Tidak mau lagi yang keji, tidak mau lagi yang mungkar. Wala zikrullah akbar, zikrullah itu lebih unggul, lebih hebat. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah tahu apa yang kamu buat. Allah tahu. Pegang Quran kah tidak kah? Pegang Quran di masjid kah? Pegang Quran di rumah kah? Pegang Quran tahajud kah? Baca Quran tahajud kah? Itu yang dikehendaki. Yang dikehendaki bertilawah di dalam tahajud. Tak boleh, latihlah diri. Itulah amalan Rasulullah, itulah amalan sahabat, itu amalan mereka di bulan Ramadan. Itu maka kita dapati community yang maju, mereka khatam Quran di masjid salat tarawih. Ada yang satu khatam, ada yang dua khatam, ada yang lebih. Bukan bila macam baca Quran lari. Bila orang baca Quran dia lari, bila ayat terpanjang dia lari, berarti dia ada masalah tuh. Berarti dia ada masalah. Artinya dikasih obat dia lari, berarti penyakitnya teruk tuh. Patutnya dikasih obat, ambillah, nikmatilah, pakailah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kita lihat lagi ya. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, tadi dalam surah Az-Zumar, bahwa nanti bila datang hari kiamat itu rupanya solatku sia-sia semuanya ya Allah. Rupanya umurku yang 20 tahun, 30 tahun di awal usia remaja sampai umur 30, 40 tuh sia-sia semuanya ya Allah. Nampaklah timbunan dosa yang dibuatnya kalau dia tidak bertaubat. Kalau dia sudah bertaubat, dia dah baca Quran, dah menangis, dah baca Quran, menangis dalam salat, kesnya akan ditutup. Dosanya akan diampunkan Allah. Air matanya menggantikan, melenyapkan semua dosa dan kesalahannya. Dia akan tergolong di dalam 7 golongan hamba pilihan Allah. Nah, panjang ceritanya ini ya. Hadis itu selalu juga dibaca dalam khutbah Jumat. 7 golongan pilihan Allah, nanti di sini kebetulan ada di bawah teks hadisnya. Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin hadis nomor 376. Riyadhus Shalihin ini kalau tak ada di rumah carilah. Kalau tak ada di rumah Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari tak ada, Sahih Muslim tak ada, paling kurang mesti ada Riyadhus Shalihin. Kecil saja. Koleksi sabda Rasulullah SAW yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi mazhab Syafi'i untuk membantu umat manusia
disusun Imam Nawawi, hadis kecil, mudah dibawa, mudah dimiliki. Hadis nomor 376 apa katanya di sini? Sab'atun yadhillumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia nanti selamat dari kemudian. Berada di tempat yang selamat, yang berteduh. Imamun adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah azza wajal, anak muda yang dididik bapaknya dari damit, di awal remaja, di awal dewasa, di bawah 20 tahun, di atas 20, 30, 35, 40, sampai dia berumah tangga, dia selamat, dijaga bapaknya. Belia yang mukmin, yang taat, nanti tergolong di sana. Warjulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut di masjid, subuh ada dia, zuhur, asar, maghrib, isya. Bila dia keluar subuh, nanti zuhur saya akan sholat di Umar Ali contohnya, nanti zuhur akan saya sholat di Mata-Mata. Dari plan dia ada berniat dia ada. Nanti zuhur saya sholat di Muara. Time azan dia sudah ada di masjid. Orang yang terpaut artinya di masjid nanti selamat di sana. Karena setiap berada dia di masjid, malaikat mendoakannya, ya Allah ampun doa orang. Kalau datang ke masjid dengan ilmu, kenapa ke masjid? Nak mendapatkan doa malaikat. Bukan sembahyang berjamaah, sembahyang berjamaah ya juga. Sembahyang berjamaah juga, doa malaikat juga. Bila malaikat mendoakannya 5 waktu, setiap kali dia ke masjid, selesailah masalah. Wa rajulun tahabba fillah ijtama'a alaih. 2 lelaki yang saling mencintai karena Allah, saling berkasih sayang karena Allah, berpisah dan bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih. Wa rajulun da'u imra'atun zatu husn wa jamal faqala ini akhafullah. Orang yang pernah digoda untuk berbuat serong oleh wanita jahat, dia cakap, tak mau, saya takut kepada Allah. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang rajin bersedekah, pemurah, karena banyaknya bersedekah, tidak tahu tangan kirinya sebanyak mana yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tangan kiri pun tidak tahu, karena dia sembunyi. Terakhir, nomor 7, warajulun zakarallah khalian fafadan ainah, orang yang baca Quran dia menangis, solat tahajud dia menangis, beristighfar dia menangis, bertasbih dia menangis, bertahlil dia menangis, menangis dalam berzikrullah. 7 golongan ya. Mudah-mudahan di antara yang 7 ini 4 boleh dapat Pak, bukan 1 saja. 4 boleh dapat. Pertama, mencintai rumah Allah. Yang kedua, mencintai masjid. Yang ketiga, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Carilah link sahabat-sahabat yang dikatakan sahabat sehati, sahabat seiman. Bila kita jumpa dengan dia, senang hati kita. Bila dia tak ada, kecarian kita, bonjar. Manalah haji ini, biasa sholat di sini. Ini tidak ada dia, dihubunginya. 3, yang keempat, menangis dalam beribadat. 7 yang selamat, 3 boleh dapat. Mudah-mudahan dapat ya. Mudah-mudahan dapat. Bukan 3 ya, 4 boleh dapat. Bukan 3 ya. 7 yang selamat, 4 boleh dapat. 7 yang selamat, 4 di tangan. Insya Allah. Kalau tak dapat 4, 3. Tak dapat 3, 2. Tak dapat 2, 1. Tak dapat 1 pun, gigit jari nanti di sana. Ada cerita orang gigit jari dalam Quran. Nanti panjang ceritanya. Ada dalam Quran cerita orang nanti di sana gigit jari. Ada dalam surah Furqan. Mungkin besok lusa boleh dilanjutkan ya. Nanti jamaah balik rumah, ada cerita dalam Quran cerita orang gigit jari. Yauma ya'adzu zalimu ala yadayhi.
Orang zalim itu nanti sana gigit jari. Gigit jari kenapa? Tak pandai memilih teman. Halaman 362 ayat 27. Salah memilih teman. Bukan dipilihnya orang ke masjid. Dipilihnya orang yang jauh hatinya ke masjid. Nyesal dia, gigit jari nanti di sana. Ayat 27 halaman 362 surah Al-Furqan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Kita baca ghufranaka 10 kali ya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.